bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang utusan belaka. Kalau sudah utusan, dia menyampaikan ya segala apa dari zat yang mengutusnya. Menyampaikan doang. Tetapi kita ini mohon maaf kadang-kala salah persepsi. Memuji yang menyampaikan, memuji yang diutus ini, tidak memuji kepada yang mengutus. Bahkan antara yang diutus dan yang mengutus ya sama-sama dikultuskan. Kan beda itu. Ya, yang terjadi begitu. Atau katanya cinta Rasul. Kalau cinta Rasul ya surat 3 ayat 31, surat 4 ayat 80. Nanti tengok itu yang sering kita baca itu. Ya, itu. Ya. Ya. Objek daripada ilmu akidah itu banyak. Ya. Di antaranya adalah tauhid, iman, Islam, itu tadi. Masalah ghaibiyat, hal-hal yang ghaib. Ya, sudah tidak usah didalami karena ilmu kita tentang yang ghaib itu sangat-sangat terbatas. Kita sotoy tahu tentang yang ghaib, padahal hanya Allah yang tahu yang ghaib. Ya. Kenabian. Loh, nabi kan enggak ghaib. Ghaib. Ya, ghaib. Seandainya kita ini ada di zaman Rasulullah SAW, masa-masa yang manis, masa-masa yang terindah, belum tentu kita mendapatkan hidayah oleh Allah. Belum tentu kita mengakui Rasulullah Muhammad sebagai seorang Rasul. Karena apa? Ghaib. Ya, hanya orang-orang yang dibukakan sajalah oleh Allah, maka mereka meyakini ghaib, takdir, ya itu. Lalu kemudian nama-nama daripada akidah, al-iman, akidah itu ya, al-iman. Itu banyak di dalam Al-Quran ya, maupun Al-Hadis. Contohnya saja banyak di dalam Kitabul Iman karya Al-Hafidh Abu Bakar. Jadi al-iman itu padahal itu tentang akidah. Jadi orang-orang salaf dahulu al-iman itu juga dianggap akidah. Karena itu dasar akidah. Lalu yang kedua akidah itu sendiri atau i'tiqad ya, atau aqaid. Ya, sama ikatan itu, ya. Jadi ilmu akidah itu dikatakan sebagai istilah akidah salaf. Akidah itu ahlul athar, ya. Atau i'tiqad, banyak kitab-kitab yang menulis begitu. Kemudian yang terkenal apa? Tauhid. Ya, tauhid. Ya, itu tauhid. Apa tauhid? Secara etimologi bahasa tauhid itu adalah menjadikan sesuatu itu esa. Hanya dia esa, lainnya tidak berbilang. Ya, tauhid. Maka di dalam tauhid itu maka dikenal dengan ada uluhiyah. Yang pertama rububiyah dahulu. Ya, lalu uluhiyah. Itu dari sisi Allah, uluhiyah. Dari sisi ketuhanan. Dari sisi makhluk apa? Ubudiyah, ibadah. Ya, dua. Yang ketiga apa? Asma wa sifat. Ya.
Kemudian akidah itu juga dikenal dengan as-sunnah, loh, ya kan? Jadi kalau ada orang bilang sunnah Muhammadiyah, itu adalah akidah daripada pengikut Muhammad, Rasulullah Muhammad. Sunnah Muhammadiyah. Karena akidah itu juga dikatakan, tauhid itu juga dikatakan as-sunnah. Ya. Ini di dalam masyhur pada generasi yang awal, ya. Di dalam kitab Usulus Sunnah ada, ya, karya Imam Ahmad bin Hambal, ya, bukan Al-Musnad saja, Imam Ahmad itu banyak sekali, ya. Lalu dikenalnya pula Usuluddin. Pernah ya dengar? Ini, jadi mohon maaf ini, Usuluddin ini ada fakultas UIN, ya, biasanya ada fakultas Usuluddin. Ya, isinya banyak yang menyimpang, tidak sesuai. Padahal sesuai itu, ya, banyak yang menyimpang. Ya, banyak yang menyimpang di sana. Padahal seharusnya, ya tadi, harus berdasarkan Quran dan As-Sunnah serta pemahaman salafus di dalam Al-Fatihah yang kita baca. Ya, ada juga yang mengatakan fikih sebagai fikih, tetapi fikul akbar. Ya, jadi kata-kata fikih itu bukan perkataan hanya yang bersifat ini cabangnya furu, bukan. Ada fikih akbar, fikul akbar. Ya, itu juga dikatakan. Ya, sedangkan ada juga yang disebut fikul ashar, yaitu tentang hukum-hukum ijtihad. Fikul ashar itu furu. Ya, furu. Ada yang dikenal dengan asy-syariah. Pernah dengar ya? Asy-syariah, penegakan syariah. Penegakan syariah itu ada di dalam Quran. Surat berapa? Di antaranya adalah surat berapa? Surat 45 ayatnya 18. Asy-syariah. Ya. Jadi Rasul hanya mengikuti syariat itu sendiri. Asy-syariah. Ya. Ya. 45:19. Surat Al-Jasiyah, ya. Al-Jasiyah. Ya, ayatnya 18. Ya, itu syariah. Syariah itu ya akidah. Siapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, ya, di dalam apapun ibadah dan segala macamnya, ya, kecuali apa? Mas'alatul mursalah, penduniawian, ya, mas'alatul mursalah, ya, maka sudah dikatakan maka tidak sesuai dengan syariah. Inilah. Sedangkan ada orang-orang lain yang menamakan yang tidak boleh dipakai. Tadi apa namanya yang boleh dipakai? Tauhid, akidah, al-iman, as-sunnah, as-syariah, fikul akbar, usuluddin. Itu boleh. Ada yang tidak diperkenankan pakai nama. Mereka orang-orang ini mengatakan ilmu kalam. Pernah mendengar ilmu kalam? Mutakallimin orangnya. Orang-orang mutakallimin. Ya, pengagum ilmu kalam. Ini tidak boleh, bukan akidah ini. Ya, tidak boleh dipakai ini. Karena tidak ada di syariah, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Quran. Tapi yang saya sebutkan tadi ada di dalam Al-Quran. Yang tadi tidak boleh dipakai. At-tauhid itu boleh, tetapi ini ya ilmu kalam tidak boleh. Kemudian kita mengenal filsafat, ya, dikatakan itu filsafat juga sebagai akidah. Salah, tidak boleh kita memakai itu. Ya, ada lagi yang terkenal apa? Orangnya disebut kaum sufi. Apa ini? Tasawuf.
Ya, tasawuf ini bukan akidah. Dan kita tidak boleh mengatakan itu akidah. Akidahnya tasawuf, orang-orang tasawuf tidak ada. Ya, penyesatan itu. Karena di dalam Islam tidak ada kerahiban. Kalau sudah tua, jengkar dari dunia menuju alam kerahiban, berdoa terus, masuk masjid, kalian gitu ya. Tapak. Sudah tua, mewek, mau mate, baru masuk masjid, baru mertobat. Tasawuf. Ya, itu nanti dibagi lagi torikot. Ya, enggak usah, enggak boleh itu katakan. Ya, ini sudah ada sejak lama. Ya, bahkan para ulama menentang perkataan itu. Silahkan membuka Talbis Iblis Ibnu Jauzi. Ya, Talbis Iblis itu terbesar, 80% itu isinya membahas mengenai akidahnya orang sufi. Ya, orang tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Walaupun pakai dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena mereka melitir, tidak pakai dalil. Mereka menerjemahkan itu ngawur, tidak pakai ilmu. Ya, itu tasawuf. Ada lagi pernah mengenal ilahiyat atau yang dikenal dengan teologi. Pernah dengar ya? Teologi tidak boleh pakai. Ya, teologi. Kemudian apa? Metafisik. Ilmunya paranormal itu ya? Astral. Makhluk astral. Ya. Siapa saja pakai akidah yang seperti begitu sudah syirik akbar. Silakan pilih. Wes gak usah percaya sama astral-astralan sana. Karena itu akan menyangkut akidah. Kalau istilah apa bilang pakai indra keenam itu maksud? Wes gak ada is. Mau indra ke-7 mau ke-80 lah. Ya, semua orang mempunyai indra ke-6, Pak. Sampai punya perasaan gak? Ya? Ya itulah namanya indra ke-6. Mau sampai memberi nama indra ke-7 atau ke-10 urusan Anda. Kalau Anda tidak punya perasaan, tandanya Anda heng. Is. Kan gitu, mohon maaf ini ya. Grogol bukannya kan gitu ya. Karena panca indera yang bisa dirasakan kan cuma 5 ya. Panca disebut panca indera. Ada yang tidak bisa. Apa itu? Akal. Itu harus diakui loh ya. Tidak bisa dirasa, tapi manusia merasakan di dalam kolbunya. Punya pikiran. Kalau itu tidak masuk, ya mohon maaf. Ya, tandanya dia tidak punya akal, alias heng. Kalau Quran mengatakan apa? Majnun. Bukan kebagusan, masih majnun. Subaha. Ya kan? Sudah masuk sana ke grogol sana. Ya? Ya? Karena itu. Karena kita indra. Anda mohon maaf ini. Kita ini bertahan dengan istri kita, pasangan hidup kita. Karena pakai apa? Indra yang lain selain yang 5. Bener gak? Dirasa-rasakan sudah punya anak. Aduh, perasaan kan? Gak bisa seandainya dengan indra yang 5 itu padahal punya anak 3 sudah koprot, males cari yang lain. Kan begitu, pandangan sudah berubah. Mesti begitu. Karena yang dirasa bukan pakai ini, kolbu. Nah ini ya. Jadi itulah. Jadi susah. Ada orang cantik, cantik. Ada lagi yang lebih cantik, nggak jadi menikah. Ya tolen. Ya kan? Panca indra, karena panca indra. Begitu dilihat, ternyata istri saya tidak paling cantik. Ya nggak jadi. Ya pisah duluan. Ya beneran ini ya. Bukan nyender ya. Artinya kalau sudah pisah ya pisah, nggak usah diingat-ingat lagi gitu loh ya. Kalau masih diingat-ingat lagi, tanda Anda masih cinta ya balik saja sana. Ya, malah dinafkahi ya bukan ya. Mohon maaf ini. Mereka kan di dunia lain sebagai kan saya suka nonton.
Kadang-kadang salah itu ada benda itu termasuk bohong tuh. Bukan bohong. Akidahnya melenceng. Wis tadi kita katakan akidahnya yang golongannya tadi loh ya. Wis akidah. Kalau sudah akidahnya melenceng, wis enggak usah dilihat. Nanti ada katut tontonan jadi tuntunan. Sudah. Ya. Wong akidahnya metafisik itu apa repot kan? Ya. Itu kan sudah. Ya, sehingga Anda Ustaz, mohon maaf Ustaz. Fadal. Pada zaman sahabat, ya ada di tengah-tengah Rasul itu, akidah itu disebut apa Ustaz? Satu. Ya itu lagi macam. Ada akidah, ada tauhid, ya, ada sunnah. Mereka nyebutnya hal itu Ustaz. Iya, semuanya. Asyariah. Itu dalam hadis dan Quran ada semua. Penempatan masing-masing kata itu untuk suatu kalimat itu di mana Ustaz? Caranya Ustaz? Di mana? Di mana dia disebut sebagai akidah, di mana dia disebut sama semua. Di mana disebut sebagai asyariah. Para sahabat yang tahu. Oh gitu Ustaz. Iya. Makanya kita sendiri bingung dengan kata sunnah ya dah. Sunnah. Sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak ya enggak. Kan sunnah Nabi itu ya kan. Sholat itu juga sunnah Nabi. Kalau begitu enggak usah Anda kerjakan. Kan gitu dah. Padahal sunnah itu dilihat kata sunnah itu apa. Berita. Ya. As-sunnah itu artinya jalan. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ada itu